Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita memaksimalkan proses evolusi dan pembelajaran dalam kehidupan kita saat ini. Seperti yang kita semua tahu ya, bahwa semua jiwa yang datang ke bumi ini atau datang ke dunia ini tujuannya adalah untuk belajar dan mengalami kehidupan. Belajar mengenai sukacita, penderitaan, duka cita, belajar mencintai, dicintai, belajar bersyukur, mengeluh, mengejar impian, dan lain sebagainya. Ada kalanya yang kita pelajari itu bukan hanya hal-hal yang positif saja, bukan hanya hal yang bersifat konstruktif atau membangun, tapi juga jiwa juga butuh belajar hal-hal yang bersifat negatif dan destruktif. Tapi ya ini ya masalahnya, kita di alam material ini tidak semuanya itu mungkin dilakukan bagi si jiwa, karena di alam material ini ada yang namanya hukum dunia ya, ada yang namanya norma, ada yang namanya pemerintahan, pihak-pihak yang berwajib ya. Jadi kalau kita melanggar pasti ada konsekuensinya. Nah, ketika dihadapkan pada situasi yang seperti itu, bukan berarti tidak ada jalan keluar ya, tidak ada cara curang untuk memaksimalkan proses evolusi kita, proses transformasi kita. Tapi sebelum itu, sebelum kita mempraktikkan bagaimana caranya untuk memaksimalkan proses evolusi, pembelajaran dan transformasi kita, kalian perlu memahami dulu dua hukum ini. Dua hukum ini adalah hukum universal yang harus benar-benar kalian insafi, harus benar-benar kalian tanamkan di dalam pikiran dan juga batin kalian. Hukum apa yang saya maksud di sini? Maksudnya adalah hukum kesatuan atau keesaan, the law of one. Itu hukum yang pertama, dan hukum yang kedua yang perlu kalian pahami adalah the law of correspondence atau hukum korespondensi. Hukum korespondensi itu bunyinya seperti apa? Hukum korespondensi berbunyi bahwa apa yang ada di dalam diri kita, mikrokosmos, itu juga ada di luar diri kita, makrokosmos. As within, so without. Ya, seperti itu. Jadi kalian harus paham bahwa segala macam yang ada di dalam diri kalian itu pasti juga ada di luaran sana. Atau sebaliknya, apa yang ada di luar juga pasti adalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Seperti itu. Kemudian hukum law of one itu law of oneness ya. Law of oneness, hukum kesatuan, hukum keesaan juga bisa dibilang seperti itu. Jadi hukum ini mengatakan bahwa semua adalah satu, satu adalah semua. Jadi mau aku, kamu, dia, mereka, demon, malaikat, angel, dewa-dewi, roh alam, ekstraterestrial, semuanya adalah satu kesatuan, berasal dari satu sumber yang sama, dari satu kesadaran agung yang sama, kesadaran universal yang sama. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian sudah memahami dua hukum tersebut dan kalian sudah istilahnya khatam ya, sudah benar-benar melekat di pikiran dan batin kalian, dan kalian bisa mulai mengaplikasikannya untuk mempercepat atau menjadikan hukum tersebut sebagai cara curang untuk mempercepat proses pembelajaran kalian di sekolah bumi ini ya, seperti itu.
Jadi, kita ambil contoh seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Jiwa butuh belajar mengenai dua hal yang berlawanan. Misalnya belajar untuk membunuh dan belajar dibunuh, ya. Jiwa butuh mengalami keduanya, merasakan keduanya. Masalahnya, karena kita berada di alam material ini, dan di alam material ini ada hukum negara, ya, ada norma. Kita tidak bisa serta-merta mengalami apa yang dibutuhkan oleh jiwa. Misal jiwa kita butuh pengalaman bagaimana rasanya membunuh. Nah, kita tidak bisa serta-merta terus melakukan pembunuhan seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tapi kalau memang jiwa kalian butuh pembelajaran mengenai bagaimana rasanya pengalaman, ya, menjadi pelaku pembunuhan, maka kamu cukup mencari pelaku-pelaku pembunuhan, entah itu di sekitar kalian secara dunia nyata atau pelaku pembunuhan di dunia maya. Pasti banyak ya berita-berita pembunuhan seperti itu, ya. Pasti ada namanya, ada juga fotonya semacam itu, ya. Nah, ketika kalian sudah menemukan figur atau saya menyebutnya sebagai vessel, ya. Vessel yang sesuai untuk kehendak kalian. Vessel yang dapat melayani your greater purpose, ya. Tujuan teragung dari kalian. Kalian hanya perlu mengintensikan sembari melihat, mengamati pelaku pembunuhan tersebut. Pertama, aplikasikan hukum the law of one, the law of oneness. Katakan demikian, ya. Aku adalah dia, dia adalah aku. Aku dan dia adalah satu kesatuan yang sama. Kami adalah ekspresi yang sama dari kesadaran agung, kesadaran universal. Kemudian ucapkan juga bahwa dia adalah ekspresi lain dari keilahianku. Aku adalah ekspresi lain dari keilahiannya. Kemudian ucapkan yang seperti ini. Apa yang aku jalani dalam kehidupan ini, apa yang aku alami, apa yang aku rasakan saat ini adalah refleksi, cerminan, atau manifestasi lain dari apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, ya. Kemudian balik, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, semuanya adalah refleksi dari apa yang ada di dalam diriku. Nah, intinya seperti itu, ya. Jadi mungkin ini mirip seperti cara kerja empati, tapi kita membawanya ke jalan atau ke jalur yang sedikit ekstrim seperti itu, ya. Itu adalah pengaplikasian hukum the law of oneness. Nah, setelah the law of oneness, kalian bisa mengaplikasikan the law of correspondence atau hukum korespondensi. Caranya seperti apa? Caranya adalah, karena hukum korespondensi itu bunyinya adalah as within so without. Jadi apa yang ada di dalam diriku, diri kita, apa yang ada di dalam diriku
ini juga ada di luar diriku. Apa yang ada di mikrokosmos ini ada juga di makrokosmos. Kamu, wahai bla 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 namanya ya, adalah manifestasi lain dari jiwaku. Dan aku adalah manifestasi lain dari jiwamu. Kemudian ucapkan, setiap karmaku, setiap pembelajaranku, setiap yang aku jalani dalam kehidupan ini adalah refleksi dari apa yang ada di dalam dirimu. Aku adalah ekspresi lain dari keilahianmu. Kamu adalah ekspresi lain dari keilahianmu. Kemudian apa yang tidak aku miliki, apa yang tidak aku jalani, aku miliki, aku jalani melalui dirimu. Apa yang tidak kamu miliki, apa yang tidak kamu jalani melalui diriku. Sebab aku dan dirimu adalah satu kesatuan, seperti telapak tangan dan punggung tangan, seperti dua sisi mata koin, ya, seperti itu ya. Itu perlu dilatih karena untuk menerapkan hukum the law of oneness, the law of oneness, dan juga hukum correspondence itu butuh ketekunan, butuh non-judgment ya. Jadi tidak menghakimi. Jadi kamu harus benar-benar netral. Tidak boleh menghakimi, oh pembunuhan itu tindakan yang tidak beradab, tindakan yang keji, tindakan yang melanggar agama, melanggar norma, melanggar hukum negara, dan lain sebagainya. Itu judgment ya, atau penghakiman. Jadi bebaskan diri kalian dari penghakiman juga. Selain kalian harus menginsafi the law of oneness dan juga the law of correspondence, kalian juga harus bebas dari sifat judgmental atau menghakimi ya. Seperti itu. Saya pribadi mempraktekannya seperti itu. Dan untuk saya pribadi itu berguna sekali. Tapi saya disclaimer dulu ya. Belum tentu metode saya akan cocok untuk kalian. Belum tentu kalian akan mencapai hasil evolusi yang sama seperti saya. Itu yang perlu diketahui terlebih dahulu ya. Tapi daripada kalian bimbang mempertanyakan ini layak dicoba atau tidak, beneran atau tidak, ehi paseko ya. Datang, lihat, dan buktikan sendiri. Dibuktikan dulu apakah metode saya ini berguna untuk kalian atau tidak. Kalau berguna, ya syukur ya, silakan dilanjutkan. Tapi kalau tidak berguna, jangan dilanjutkan. Cari metode yang lainnya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan mengenai cara curang untuk mempercepat proses pembelajaran dan evolusi di kehidupan ini. Semoga apa yang saya bagikan, tips yang saya bagikan, metode yang saya bagikan ini dapat menjadi referensi bagi kalian. Sampai jumpa di video makin skala yang lain.